Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 3. Tidak jujur
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 12 dan ayat 14. Begini bunyinya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 107 ayat 1 dan ayat 3. Limpahkan kemurahan-Mu.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 3. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Kita baca secara bergantian. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mahujael, dan Mahujael memperanakkan Matusael, dan Matusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.
Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1 dan ayat 4.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 645 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini, sekaligus hari raya memperingati turunnya Roh Kudus, diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai dengan 14. 1 Korintus pasal 12 dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 11. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing, demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Roh, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama, sebab kepadanya yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari raya turunnya Roh Kudus bagi orang yang percaya. Yang pasti orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak ada artinya. Orang Kristen tanpa Roh Kudus adalah sia-sia. Itu ibarat kendaraan, baterainya soak atau baterainya sudah mati sehingga tidak ada tenaga untuk menyalakan mesin. Roh Kudus
dapat diartikan sebagai pesta persatuan. Mengapa? Karena pengikut Yesus yang berserak entah kemana itu, mereka disatukan oleh Roh Kudus. Tambah lagi bahasa yang banyak yang tidak dimengerti, tapi dengan turunnya Roh Kudus, mereka memahami bahasa yang disampaikan oleh murid-muridnya dengan bahasa mereka masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan turunnya Roh Kudus, semua orang yang berserak itu, mereka kemudian disatukan dalam satu persekutuan, walau berbeda-beda bahasa dan latar belakang. Karena Roh Kudus membuat mereka paham dengan bahasa mereka masing-masing. Roh Kudus membuat mereka menjadi mengerti, dan mereka pun menjadi satu. Sejak turunnya Roh Kudus, mereka bersatu. Sejak turunnya Roh Kudus, berita Injil merambat kemana-mana, termasuk ke kota Korintus. Orang-orang Korintus bersemangat mendengarkan berita sukacita yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus atau yang disampaikan oleh para pengikut Yesus. Hanya saja semangat mereka terlalu berlebihan. Fanatisme mereka sangat berlebihan, sehingga membuat mereka terpecah belah. Ada yang berkata, aku adalah kelompok Kefas. Ada yang berkata, aku adalah kelompok Apolos, yang pintar berkata-kata, yang pintar berkhotbah. Ada yang berkata, aku kelompok Paulus, yang adalah pendiri gereja Korintus. Ada yang mengatakan, kami kelompok Kristus, Yesus adalah kepala dari gereja semua. Saudaraku, itulah yang membuat mereka menjadi terpecah-pecah, karena masing-masing menganggap dirinya hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karunia-karunia yang dapat mereka miliki itu membuat mereka menjadi sombong. Orang yang mengerti bahasa roh, orang yang mengerti mentafsirkan bahasa roh, orang yang bisa berkata hikmat, orang yang bisa berkhotbah karena memiliki pengetahuan, orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa membuat berbagai macam mujizat, orang yang memiliki kenabian, dan lainnya. Saudaraku, semua itu membuat mereka terpecah belah karena menganggap masing-masing adalah yang hebat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan turunnya Roh Kudus, maka mereka yang sudah berserak-serak, mereka yang sudah terpecah belah itu, mereka pun disatukan dengan turunnya Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan turunnya Roh Kudus, mereka yang memiliki berbagai karunia itu menyadari bahwa mereka adalah orang-orang
yang masing-masing hebat dan menjadi satu dalam persekutuan gereja. Dengan satunya mereka maka gereja itu pun menjadi hebat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan kelebihan yang kita miliki, karena itu bisa membuat kita sombong seperti yang terjadi dalam jemaat Korintus. Nah saudaraku, hal seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen bergereja pada saat ini. Ada gereja yang mentereng, gedungnya besar, jemaatnya banyak, uangnya banyak. Mereka terjebak dengan menganggap dirinya lah yang paling benar karena terbesar dan memiliki uang banyak, sehingga menganggap remeh gereja-gereja yang kecil. Ada juga kelompok-kelompok kur yang bersaing tidak sehat, menganggap kelompok kurnya lebih hebat, lebih sukses daripada kelompok kur yang lain, sehingga dengan banyaknya kelompok kur itu banyak pula terjadi perpecahan. Mereka nampak bersatu, tetapi sesungguhnya mereka terpecah belah karena terjadi kegesekan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah persekutuan majelis juga bisa terjadi perpecahan. Yang merasa lebih senior, yang merasa lebih dahulu menerima tahbisan, penatua, pendeta, guru, dan lainnya merasa lebih hebat ketimbang kalau sudah ketemu dengan sesama tahbisan, tetapi di bawahnya dari segi masa kerja pelayanan menganggap aku lebih hebat karena aku sudah senior. Nah saudaraku, dalam perkumpulan marga, dalam perkampungan atau persautaan juga bisa terjadi perpecahan. Karena yang kaya, yang pintar, jabatan tinggi, pekerjaan yang hebat, mereka merasa lebih hebat. Mereka lebih pantas untuk didahulukan ketimbang yang lain yang tidak memiliki pekerjaan dan jabatan. Saudaraku, nas hari ini menekankan penyatuan dari berbagai ragam karunia yang dimiliki oleh banyak orang. Berbagai karunia itu dijadikan untuk menyatukan, mempererat kebersamaan di tengah-tengah persekutuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, okelah, masing-masing boleh menyatakan hebat dengan karunia yang dimiliki. Okelah, yang merasa pintar berkhotbah, yang pintar menafsir, yang pintar dalam pelayanan khusus, merasa lebih hebat. Tapi nas hari ini, kehebatan itu dipersatukan sehingga memperkuat persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah marga, ataupun di tengah-tengah perkumpulan, perkampungan atau persautaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas hari ini mau mengatakan, dengan berbagai-bagai karunia yang engkau miliki, dengan bermacam-macam talenta yang kita miliki, nas ini mau mengatakan itu datang dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan yang sama melalui Roh Kudus. Sama-sama sumbernya, sehingga tidak perlu untuk dibanggakan yang mengakibatkan kesombongan, merasa lebih hebat, karena semua karunia-karunia yang bermacam-macam itu jika disatukan maka dia akan menjadi hebat. Kalau dia berserak justru akan menjadi lemah. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa talenta yang banyak itu kalau disatukan menjadi hebat? Kenapa kalau dia berserak menjadi lemah?
Saudaraku yang dikasihi, karena Tuhan lewat Roh Kudus-Nya membuat berbagai karunia dalam diri setiap orang yang berbeda-beda, ingin menjadi satu dalam satu persekutuan, agar persekutuan kita itu menjadi kuat di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, ketika HKBP mencanangkan HKBP is HKBP, ketika HKBP menyatakan bahwa HKBP terbesar di Asia Tenggara, HKBP memiliki jutaan umat, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih benar, tentu itu menjadi tidak baik. Jangan sampai HKBP terjebak dengan eksklusif, dengan menganggap dirinya lebih hebat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti memiliki karunia masing-masing, di mana karunia yang satu berbeda dengan karunia yang lain. Kita tidak boleh berkata, karunia yang kumiliki adalah karunia yang paling hebat. Kita menganggap hebat kepada orang yang tidak memiliki karunia kita. Padahal kalau kita sadari karunia yang dimiliki orang lain, itu pun belum tentu kita miliki. Bahkan pasti kita tidak miliki. Karena setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kelebihan, termasuk orang yang cacat sekalipun. Lihatlah, saudaraku, orang yang buta banyak menjadi penyanyi yang beken. Tidak hanya di dunia nasional, tapi juga di dunia internasional. Nah, saudaraku, banyak juga orang-orang yang cacat justru malah hebat bermain basket, bermain badminton. Itu sebabnya ada olimpiade khusus kepada orang-orang cacat untuk mencari juara dunia. Bisakah saudara membayangkan orang yang tidak bisa berjalan dan harus duduk di kursi roda, tapi keren dalam bermain basket, saudaraku, keren dalam bermain voli dan sebagainya, saudaraku. Itu semua adalah karunia, sehingga karunia itu diberikan Tuhan kepada semua orang, siapapun dia. Kita semua, saudaraku, menerima karunia. Pada ayat 4 tadi dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena Ia mengaruniakan karunia yang luar biasa kepada setiap orang. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kita diminta untuk menyatukan karunia-karunia itu untuk memperkokoh persekutuan dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat sebuah gedung yang megah, entah berapa lantai kah itu, entah berapa ratus meter kah itu, megah dan berdiri kokoh. Itu berdiri karena ada persatuan, penyatuan orang yang memiliki berbagai karunia. Ada ahli membuat batu bata. Ada orang spesial yang mengambil pasir dari tepi laut atau dari tepi sungai. Ada pabrik untuk membuat semen, saudaraku. Ada orang yang spesial untuk mengambil batu kerikil. Apakah itu dari sungai? Apakah batu-batuan dari pinggiran atau lereng gunung? Semua ahli-ahli itu disatukan, saudaraku. Tapi itu pun tak ada arti kalau hanya disatukan. Tuhan memberikan karunia kepada orang yang memiliki ahli dalam bangunan, sehingga berdirilah sebuah bangunan yang kokoh, mentereng dan nampak hebat. Karena apa? Karena hasil pekerjaan dari orang yang memiliki berbagai karunia. Gereja juga harusnya seperti itu. Ada
yang pintar, ada yang memiliki jabatan tinggi, ada yang memiliki pangkat tinggi, ada ekonom, ada penyanyi, dan lain sebagainya. Semua yang memiliki karunia-karunia yang spesial itu bersatu dalam gereja, dan kemudian gereja itu pun menjadi hebat. Tidaklah ada arti kalau masing-masing yang memiliki karunia itu berdiri sendiri. Dia akan menjadi hebat ketika dia bersatu. Mari saudaraku, lewat nas hari ini dalam peringatan turunnya Roh Kudus, kita jadikan semua perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi penyatu dalam gereja, tidak menjadi tercerai-berai. Kalau engkau kebetulan adalah orang yang terlibat dalam pendirian gereja pertama di tempatmu, tidak usah besar-besarkan itu. Dalam istilah Batak, sisuan bulu. Dulu akunya yang membuat gereja ini. Kalau tidak ada gereja ini, mana bisa berdiri kalau tidak ada aku? Dulu aku. Betul. Kau dirikan dulu gereja itu kecil. Kemudian Tuhan mengirimkan orang yang memiliki talenta lain, yang memiliki karunia lain, yang memiliki uang, dikirim untuk menjadi jemaat di sini. Akhirnya gereja ini bisa menjadi megah karena ada orang yang memiliki karunia lain. Kemudian penatuannya bertambah karena ada memiliki karunia kenabian dan pintar berkhotbah dan lain sebagainya. Seandainya tidak ada orang yang datang memiliki karunia-karunia itu, maka gereja yang kau dirikan itu ya hanya begitu-gitu aja seperti dulu. Sehingga dengan demikian saudaraku, tidak boleh kita memegahkan diri kita hanya karena kita merasa memiliki karunia-karunia yang hebat. Oleh karenanya saudaraku, yuk kita jadikan karunia-karunia yang berbeda itu untuk mempererat persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja ini. Sehingga dengan demikian, dengan turunnya Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan, dan Roh Kudus itu juga berkarya untuk kemudian menyatukan kita, menebus dosa-dosa kita. Roh Kudus itu juga berguna juga untuk menyempurnakan kita. Roh Kudus itu juga saudaraku yang membuat kita bisa bertahan menghadapi tantangan apapun untuk terus menyatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamatku. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi penyemangat bagi kami bahwa Roh Kudus adalah penuntun kami yang mempersatukan kami dalam sebuah persekutuan yang dinamakan gereja. Berbagai macam karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat, tetapi karunia-karunia itu tidak akan berarti apa-apa jika kami pakai sendiri. Karunia itu akan menjadi hebat kalau kami bersatu. Dengan persatuan itu maka gereja akan berdiri teguh. Ibarat sebuah bangunan, dia berdiri teguh karena banyak ahli-ahli yang kemudian bergabung untuk mendirikan bangunan itu. Tuhan yang di surga, pakailah Yayasan Badan Kerjasama Marturia untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Pakailah Tuhan Yayasan Badan Kerjasama ini untuk terus menyatakan kebenaran-Mu sekalipun banyak tantangan. Tapi kami yakin Roh-Mu yang kudus yang memampukan seluruh anggota Yayasan Badan Kerjasama Marturia terus sanggup menyatakan kebenaran firman-Mu melewati berbagai tantangan yang ada. Tuhan, berkatilah semua jemaat yang telah ikut dalam ibadah online ini. Ketika mereka sedang sakit, Engkau Tuhan yang akan menyembuhkannya. Ketika mereka sedang lemah, Engkaulah Tuhan yang menguatkannya. Ketika mereka Tuhan sedang berputus asa, Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru bagi mereka. Supaya dengan demikian Tuhan, maka Roh-Mu yang kudus sungguh menyemangati kami untuk terus menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kami.
Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat berdiri. Tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalaunya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berluka hatinya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dari dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami
setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita agar mereka tidak dicemoohkan di dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan karena kita dapat memuji, membesarkan nama-Nya lewat ibadah online dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus. Yayasan Badan Kerjasama Marturia mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan selamat Hari Raya Pentakosta.